Jadi teman-teman, gue sama Ernest bakal buat workshop nih di Bandung hari Kamis ini, bahas soal Tokopedia. Kenapa Tokopedia? Karena Oke, malam ini kita live bertiga, ngobrol-ngobrol santai aja guys ya. Kita ngobrolin soal konten video produk yang kita rasa tuh penting ya. Nah, sebelumnya saya mau perkenalin dulu ya. Teman-teman pasti udah cukup familiar sama Om Ernest ya. Beliau ini cukup viral. Udah berapa kali bersilau. Ya, cukup viral. Ya, mungkin boleh kenalin nama Botakers yang belum pernah kenalan. Ayo, Om, silakan. Kesibukannya ngapain? Terus sekarang statusnya apa gitu, terserah, bebas. Ayo. Statusnya disamakan. Oke, selamat malam buat statusnya dilipat, Om. Kalau selamat malam buat perkenalkan, nama saya Ernest. Nah, biasanya kesibukan saya sehari-hari jadi konsultan marketplace. Jadi pegang beberapa brand di Bandung untuk pegang Shopee sama Tokopedia-nya ya. Jadi ya itu terus kesehariannya ya ngamatin iklan. Terus bikin konten buat orang lain gitu. Terus apalagi Om ya, sehari-harinya sibuknya meeting gitu. Oke, jadi teman-teman, gue sama Ernest bakal buat workshop nih di Bandung hari Kamis ini, bahas soal Tokopedia. Kenapa Tokopedia? Karena gue melihat ya, khususnya buat brand ya, brand itu brand-brand lokal terutama itu penting banget punya official shop di Tokopedia. Jadi kalau teman-teman yang selama ini masih fokus jualan tempat lain, ya belum pernah coba seriusin di Tokopedia, kita rasa Tokopedia itu bagus banget, terutama untuk brand lokal ya Om ya. Dan teman-teman yang nggak tahu cara jadi official store, itu bakal kita ajarin, kita pandu sampai bisa bahkan ya. Ya teman-teman kalau mau gabung ya, khususnya buat teman-teman yang ada di Bandung, di Jakarta, boleh datang ke Bandung. Kita akan ada di Faith Hotel Hyper Square. Acaranya seharian, full day, 9 jam 5. Nanti di sana kita bakal bahas ya kupas tuntas soal Tokopedia lah. Pokoknya kalau seminar Tokopedia ya saat ini untuk offline, saya rasa belum ada yang benar-benar fokus. Nah, kita ini memang coba untuk fokus lah ya. Walaupun katanya ya Tokopedia kalau jual fashion kok nggak bisa. Nah, ini kita akan buktikan sebaliknya guys ya. Fashion bisa dan barang-barang lain bisa. Bahkan menurut kita ya top ads masih bisa dimaksimalin ya, fitur-fitur masih bisa dimaksimalin, atau bahkan kalau teman-teman belum fokus, kita akan coba kasih lihat case tadi kalau official itu bisa loh di Tokopedia. Nah, ini yang kita akan sharing nanti hari Kamis ini ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar tinggal ke ceritaombotak.com, klik linknya, ada foto saya sama Ernest ya. Kelas Tokopedia Masterclass ya, teman-teman bisa daftar di sana atau klik link di bio, tinggal klik link di bio juga bisa, atau tinggal chat DM aja, nanti kita akan bantu. Nah, ini ya. Nah, kalau hari ini kita juga ada kedatangan ya bintang tamu kita ya, yang nggak kalah kerennya ya. Apalagi rambut lu, gue suka banget tuh. Tadi waktu muncul di live IG langsung cukup ini langsung sih. puff banget ya Om ya. Iya, gila. Keren banget sih lo. Waduh, thank you deh. Artis oren Om itu. Apa? Artis oren. Iya. Artis oren, lu pernah tampil di iklan Shopee ya? Iya Om. Iya. Pernah Iklan. Om yang iklan tahun lalu Big Ramadan Sale. Jadi main talentnya. Terus lu jadi apanya di sana? Jadi paket ya? Jadi paket. Ya. Jadi apanya sih di sana? Jadi main talent aja Om. Jadi kayak ceritanya ada satu keluarga, saya jadi anak kecilnya gitu, jadi yang paling bontot ceritanya gitu. Jadi paling bontot dia. Ya. Iya, gitu. Lagi apa ya, campaign Big Ramadan Sale tahun lalu. Oke. Iya. Mantap. Juga. Nah, kesibukan lu sekarang ngapain Om? Selain ngartis? Gak ngerti sih Om. Kesibukan sih sekarang lebih ke konten ya. Jadi
sekarang bareng sama MFI aku jadi creative director di sini yang ngerjain konten dari mulai ini konten delivernya harus seperti apa, terus briefnya seperti apa, terus eksekusinya aku bareng sama partner aku lagi gitu. Sehari-harinya ngerjainnya di situ sih Om. Sama ada beberapa juga brand yang dibantu handle strategi untuk branding di sosmed gitu. Itu aja sih. Berarti bikin konten ya? Iya, sehari-harinya dibikin konten, di kreatif lah Om. Di pekerjaan-pekerjaan kreatif. Nah, menurut lu ya, apa sih rahasianya kalau bikin konten yang bagus? Apa perlu buka yang face yang lumayan atau gimana gitu? Sayangnya tidak Om. Sayangnya saya tidak. Sebenarnya kalau bikin konten agak tricky karena yang menarik itu kita harus bisa compile dari audience itu butuhnya apa. Kayak kan ada orang yang senengnya drama-drama, ada orang yang senengnya video-video unboxing, ada orang yang senengnya BCD tuh. Nah di situ tuh sebenarnya supaya kita bisa munculin nih video yang bagus, kita harus bisa ngerti nih audience kita siapa sebenarnya. Mereka nih personanya tuh kayak siapa. Misalnya, oh audiensnya Om Botak nih senengnya yang kayak gini nih video-videonya nih, yang ada yang keribuk-keribuk nih. Kalau dikasih ntar pasti Om Botak cepet nih nge-follow, nge-like, nge-komen. Nah gitu misalnya salah satunya. Jadi menarik tuh nanti. Jadi kenalan sama audiensnya tuh penting tuh. Iya. Kebayangin Om rambutnya si Jos. Ya kan misalnya ya Om. Bahaya ini. Bahaya. Om seru sih. Om kan sekarang handle apa beberapa official store ya Om ya. Nah biasanya kalau store itu dioptimasinya kayak gimana sih Om? Salah satunya misalnya pakai foto yang bagus atau produk yang bagus. Tipsnya gimana sih kalau untuk bikin konten kayak gitu? Kalau sebenarnya sih. Jadi kalau buat optimasi yang paling penting awalnya ya kita mau deliver ke audiensnya apa dulu gitu kan. Oke. Kayak tadi sih ya kita tampilan looks-nya tuh mau kayak gimana dulu nih buat official tuh. Jadi looks dari awal misalkan dekorasi toko kan kalau official store lebih lengkap ya. Jadi bisa breakdown per kategori, terus juga, udah gitu banner besar juga bisa dipakai, dimaksimalin dan itu nggak bisa stagnan gitu ya. Jadi maksudnya stagnan tuh kadang kalau yang punya toko biasa tuh ya bikin konten tuh ya sebulan tuh nggak pernah ganti-ganti gitu. Tapi kalau misalkan official store dia mungkin 2 minggu sekali tuh ganti buat ada campaign promonya, mungkin lagi payday, lagi akhir bulan. Nah itu kan berubah tuh si tampilan looks-nya gitu. Jadi mau deliver apa nih nanti minggu ini, nanti si kontennya tuh naik misalkan kategori ya kalau gue ada fashion kan, misalnya dia ada sweatshirt, ada jaket nih, oh yang mau naik jaket nih, oh jadi kita nanti looks di dekorasi tokonya tuh jaket gitu kan. Nah nanti udah looks depannya tokonya bagus, nah kita lihat lagi nih produknya nih. Nah dari produknya ini udah mendukung gak sih informasinya gitu ya. Jadi informasi kan nggak cuman foto terus deskripsi doang gitu ya. Mungkin kita harus ditambahin video, mungkin tambahin juga ya ada review-review dari orang-orang yang sebelumnya gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu ya kita harus bikin konten gitu. Jadi nggak cuman ya posting barang udah gitu tinggalin gitu. Ya kita harus maintain juga nih per trafficnya tuh dari produk apa aja sih gitu Om. Berarti untuk handle satu toko itu nggak cuma kita buat banner udah tinggalin tahun depan baru diganti Om. Iya betul Om. Jadi, berarti setiap minggu itu lu harus update lu. Oh ini mau 88 gue siapin ya. Ini mau WIB siapin. Ya ini mau angkat sweater nih siapin. Ini mau angkat jaket nih siapin. Ini mau ada produk launching baru siapin. Banner doang lu mesti ganti. Iya banner doang yang di depan tuh. Kan sebenarnya kan banner ada banner slide, ada banner yang statik tuh. Jadi ya dari banner yang slide kan ya bisa ganti-ganti lah ya. Kalau yang statik nih yang kita urutannya aja berubah gitu. Kan kalau urutan tuh
ada yang paling atas, ada yang paling tengah, kan ada yang paling bawah nih. Nah, looks-nya tuh mau mana dulu yang ditampilin kan gitu. Karena kalau yang ya biasa kalau looks paling awal kan biasanya yang memang pengen dijadiin best seller kan gitu. Nanti baru paling bawah tuh ya apa produk apa ya, komplimen lah gitu ya, produknya nggak jadi produk utama gitu. Nah, dari situ kan sebenarnya dari dekorasi toko aja udah jadi apa berbicara gitu ya. Jadi ngomong kalau ini tuh toko tuh lagi highlightnya yang produk ini nih gitu, bukan yang bawah gitu. Jadi ya kita rubah-rubah itu tuh biar si konsumen juga nggak masuk tuh bosen, oh tokonya garing nih, tampilannya gini-gini aja gitu kan. Wow. Tapi kalau rubah-rubah ya mungkin 2 minggu sekali gitu ya, atau nggak lagi payday ya nanti pas dia datang hari ini tampilannya berubah nih, ada promonya ini. Nah kayak kemarin tuh 17 Agustus kan berubah tuh, ada tampilan Agustusan kan gitu. Jadi kita promonya buat Agustusan gitu. Nah, Ya, yang dirubah itu cuma banner utama ya Om ya, baik di Topet maupun di Shopee, dekorasi tokonya kita rubah ya, bukan dari produk. Foto produk sih biasanya udah ada pendukungnya dari marketplace-nya sih ya. Jadi kadang udah ada banner-bannernya gitu. Ada lah ya tampilan bawahnya ya. Iya, tampilan bawahnya. Nah, yang kita apa ya kalau mau dirubah bagian tengahnya sih Om. Jadi kan biar nggak kepotong sama apa banner yang di kiri atas tuh sama yang kiri bawah tuh. Nah, udah gitu kan biar nggak kepotong ya sama logonya watermarknya tengah aja gitu. Itu juga bisa sih. Kalau ini khusus buat terus bikin ini sih etalase khusus 17-an gitu. Ya. Berarti sebenarnya untuk menghadapi event ini PR-nya banyak banget ya, bukan cuma kita mesti bikin campaign khusus, misalnya promo-promo khusus, submit juga buat ngikutan ya. Kita mau siapin ads-nya mungkin, tapi juga mempersiapkan tampilan toko ya. Di sini tampilan tokonya lebih ke banner utama. Kalau di Topet itu di banner utamanya ya. Iya, dekorasi toko. Di banner utama, banner kedua, banner ketiga kan bisa dapat ada 3 slot. Ya, utama, belum 3. Nah, ini harus baru terus tiap 2 minggu ya berarti ya, menghadapi event-event yang tertentu ya. Iya, ya biar nggak garing gitu. Boleh recycle atau? Recycle. Misalnya nih, udah pernah jaket, kita mau up lagi jaket, jadi kita pakai lagi yang lama gitu. Oh, bisa aja sih Om, cuman ya dirubah dikit lah gitu. Oh, ngefek gak sih Om kalau lu ganti-ganti gitu? Ada nggak sih kayak tadinya kayak lu nggak pernah ada satu toko lu diamin aja, satu lagi lu ganti-ganti terus? Sebenarnya yang ganti-ganti terus ada datanya sih Om, di dekorasi itu yang klik berapa ya. Jadi kalau kita lihat lagi payday terus kita ganti ya dia kliknya banyak sih, lebih banyak daripada ya orang kan kadang nggak lihat toko kita kan mungkin orangnya beda-beda ya, jadi dia nggak ngeh kalau dekorasi kita tuh sebenarnya berubah-berubah terus nih gitu 2 minggu sekali tuh. Tapi kalau misalkan yang ngeh gitu ya, Kak terima kasih ya udah kasih info promo nih gitu. Jadi ya mereka juga ada yang aware, ada yang enggak sih, biasanya ada di chatting sih resultnya gitu. Oh ternyata ada yang ngamatin nih, kemarin promo yang ini udah habis ya Kak kata dia. Jadi mereka yang ngasih tahu kita malah. Oh gitu. Iya. Nah, promonya lu itu lebih ke harga coret atau diskon khusus atau gimana biasanya Om? Ada kita pakai diskon coret bisa, biasanya pakai rilisan spesial ya. Jadi flash sale toko saya bisa. Terus juga bisa pakai voucher yang memang dikhususkan untuk barang-barang pakai voucher produk gitu Om. Jadi khusus barang-barang tertentu doang gitu. Berarti ini buat teman-teman yang baru join, kita ngomongin soal Tokopedia ya guys. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti istilahnya rilisan spesial ya, terus tadi ada album banner utama, ini adalah istilah-istilah memang khusus buat Tokopedia. Jadi teman-teman kalau masih ngehang gitu ya, ini Tokopedia guys. Jadi teman-teman ini kita mau ada kelas Tokopedia sama Ernest. Jadi hari ini kita akan bahas ini ringan-ringan, tapi kalau di kelas akan lebih berat. Ya kita akan ngomongin soal
analisanya, step by stepnya, langsung dari praktisi ya. Kenapa? Karena ya kita berdua memang seller online juga, ngurusin toko orang juga, sama-sama manage toko orang untuk official store juga, untuk beberapa official store lah ya istilahnya. Jadi memang apa yang kita sharing itu murni dari hasil pengalaman kita itu dari handle ya, untuk gimana caranya untuk gedein official store di Tokopedia. Nah ya, oke. Nah kita mau tanya-tanya ke Jos ya hari ini ya. Oke. Nah Jos, kalau misalnya untuk bikin video produk nih, misalnya nih fashion nih, itu hal apa sih harus diperhatiin gitu pertama? Kalau fashion, sebenarnya gini Om, kalau dari sebelum itu kan kalau fashion kan kita berarti bicara brand ya Om ya. Di brand itu kan sebenarnya ada kayak communication strategi. Aku lihat ada beberapa brand yang emang mereka bikin video, tapi videonya ini jam tayangnya kecil, engagement rate-nya kecil, likes-nya sedikit. Pas di boost pakai ads pun hasilnya nggak maksimal. Biasanya itu karena memang videonya ini nggak tepat sasaran. Nah, cara nyari tepat sasarannya itu biasanya yang aku lakukan adalah aku potret dulu. Aku cari brand ini, kalau kita ibaratkan jadi orang, manifestasinya itu dia siapa nih. Misalnya satu brand, let's say, dia kalau jadi orang, dia miripnya kayak Iron Man misalnya gitu ya. Nah udah, kita tinggal ikutin gimana cara Iron Man berkomunikasi sama selama si Iron Man ini di sosmed, itu kayak gimana dia bersosialisasi. Nah itu yang perlu kita serap ke brand kita. Nah dari situ nanti hasilnya bisa dapat tuh video-videonya. Contohnya kalau Iron Man senengnya yang bau-baunya ada tembak-tembakan. Nah itu video-videonya bisa kita arahin ke sana juga tuh. Atau bisa kita masukin tulisan-tulisan yang berbau-bau sesuai sama persona-persona yang emang cocok sama brand kita. Biasanya gitu Om, itu yang aku lakukan. Apalagi ditambah sekarang kan TikTok sama Reels tuh lagi optimisasi SEO juga tuh mereka. Ada search engine optimization di fitur di mereka ini yang emang memungkinkan si orang yang lagi nge-search sesuatu tuh based dari tulisan yang ada di videonya. Nah itu juga ngebantu banget tuh nge-boost. Tulisan yang ada di video maksudnya gimana caranya? Kalau kan di misalnya nih, kalau TikTok nih misalnya, tulisannya Citayam tuh, Citayam lagi hits banget nih misalnya nih. Halo, hashtag atau di judul? Bukan di judul Om, malah di videonya. Kan lagi di dalam video kan biasanya suka ada tulisan-tulisan tuh muncul tring yang gitu-gitu. Itu bisa itu di juga tuh. Ngaruh. Sangat bisa, itu sangat bisa. Itu sekarang fitur yang memang lagi dioptimisasi sama Instagram sih baru-baru. Kalau TikTok itu udah cukup lama pakai itu. Jadi misalnya nih kita nyari sesuatu apa ya, Harry Potter misalnya gitu. Ntar muncul tuh nanti video-video yang ada tulisan Harry Potter, top trendingnya. Padahal nggak ada hashtag atau judulnya bukan Harry Potter. Bukan, dia bisa ngedetek dari si copy image-nya di situ. Iya, itu yang menarik Om. Itu bisa kita riding di situ. Itu baru tahu gue. Iya. Itu seru sih. Baru tahu ya. Om, kalau misalnya gue pengen video produk nih, fashion nih produk gue ya. Yeah. Bagusan pakai model lokal atau model bule sih sebenarnya? Nah, kalau untuk video sehari-hari nih, kalau misalnya nih kayak video sehari-hari yang tujuannya cuma engage aja nih, cuman kayak pengen ngobrol sama audiensnya, itu sih jauh lebih baik pakai yang lokal Om. Soalnya bisa ngomong. Kalau bule nggak bisa ngomong. Kesannya lebih dekat. Iya, kesannya lebih dekat kalau kita pakai lokal. Tapi kalau kita pakai bule itu biasanya dipakai untuk mereka launching. Kita kejar nih ada launcingan produk, nah itu kita bakal shotnya yang pakai bule biasanya supaya terlihatnya lebih elegan, kesannya lebih keren. Untuk engage, baru kita pakainya yang lokal. Rate-nya beda jauh nggak sih Om? Pakai lokal sama dibilang beda jauh nggak juga sih Om ya. Lokal juga ada yang mahal ya. Oh gitu. Iya, lokal juga banyak yang mahal Om. Nah, lu kalau di agency itu lihat mahal murahnya itu dari mana sih? Dari looknya memang udah profesional atau gimana? Atau dari dia lagi naik daun atau gimana sih lihat? Kalau kita tuh ada 3 nih Om, tolak ukurnya nih. Yang pertama tuh aku lihat dari looks, itu udah pasti, nggak bisa bohong. Looknya yang tadi kayak gimana sih, bro?
looks makin dekat looksnya sama persona brand kita, itu pasti kita bakal hargainya, kita nggak akan nego-nego tuh. Misalnya dia mau minta nih, oh lu kayaknya cocok nih jadi modelnya kita, red cardnya berapa, let's say 3 juta nih buat 3 jam atau per jam shoot. Terus ya udah deh, oke, kita ambil, kita nggak akan nego macam-macam tuh. Tapi kalau emang kita udah hunt terus ternyata nggak nemu, ya udah deh kita nego-nego dikit, kita minta turun-turun dikit. Itu yang pertama tuh dari looks. Emang cari yang bener-bener match dan paling dekat sama persona brandnya kita. Terus yang kedua itu adalah jam terbangnya. Karena apalagi video nih Om, ngedirect orang di video tuh sangat-sangat teramat PR kalau dia jam terbangnya masih belum terbiasa depan kamera. Biasanya disuruh muter. Kayak apalagi video-video fashion kan banyak sulap tuh Om. Muter, tiba-tiba bajunya ganti. Iya kan, itu kan sulap. Oh iya. Bajunya ganti. Dia loncat, bajunya ganti gitu kan. Iya. Nah itu perlu jam terbang sih si orangnya. Kalau enggak kita yang ngedirect tuh bener-bener sampai keriting gini Om. Ernest keren banget. Oh ya, gue setuju bro. Ya. Iya, Om Ernest keren. Iya, memang Om Ernest keren sih. Gue juga kadang nggak habis pikir ya. Kok bisa keren banget ya. Insight-nya bagus nih dari Om Ernest. Aku juga belajar banyak. Iya pasti dong. Makanya teman-teman kalau mau kenalan sama Om Ernest ya, mau ketemu, jumpa fans teman-teman, nggak usah khawatir ya. Kita siapkan waktunya. Hari Kamis ini kita bakal sharing bareng Om Ernest seharian ya. Kalian boleh foto-foto sama Om Ernest juga. Ya kita bakal sharing. Buka-bukaan dashboard sama Om Ernest. Bukan buka baju guys ya. Buka dashboard kalau kita ya. Kita bisa sih. Di Bandung ya. Jadi buat teman-teman yang di Jawa Barat atau Jakarta bolehlah kita ketemu-temuan di Bandung di Faith Hyper Square jam 9 sampai jam 5 seharian ya. Selain itu juga ada Jos nanti yang bakal bawain materi soal workshop lah ya langsung. Teman-teman bawa produknya ya. Kita buatin sama-sama buat video bareng ya untuk gimana sih dari seorang agensi itu bisa bantu kalian ajarin nih caranya tuh buat konten buat video produk ya langsung pada satu hari karena kita melihat konten video itu sangat penting, makanya nanti akan ada sesi buat konten bareng Jos juga ya. Jadi wah mau foto bareng Jos bisa ya, bisa nggak Om? Jadi Om Ernest bisa nggak? Bisa ya, bisa diatur ya. Ada yang booking, karena sudah booking nih ya. Sorry Jos, gue potong lagi soalnya tadi nggak apa-apa. Iya, komennya mantap soalnya Om, harus dibacain dulu. Iya, harus bacain dulu kita. Iya, bener banget tuh. Ya. Iya. Terus tadi poin kedua kan itu ya, jam terbang, karena bikin video PR banget, orang cuman muter di jam terbang itu kalau misalnya dia pengalaman jadi pilot, harusnya jam terbangnya cukup tinggi ya Om ya. Makin tinggi dong ya Om ya. Makin tinggi ya. Dia terbangnya di atas. Ya. Iya benar, aduh. Terbangnya tinggi dia kalau pilot ya. Serem ya Om. Kalau ukurannya gitu susah juga nih nanti kita ngedirect nih. Susah direct ya. Iya benar. Oke lanjut. Lanjut tuh yang kedua itu. Terus poin terakhir itu biasanya dari riding. Kita riding dia nih. Misalnya kita lihat dia belakangan ada video, kan biasanya kan talent-talent kita tuh ada juga yang aktif di TikTok Om. Iya. Nah kalau emang belakangan dia lagi FYP itu kita biasanya bisa up lagi tuh harganya. Mereka bakal nego lagi gitu. Wow, oke. Nah kalau soal look sendiri yang banyak dicari sama orang yang kayak gimana sih sebenarnya? Ada patokannya nggak sih? Misalnya face-nya mesti kayak gimana, terus ukuran bodinya mesti kayak gimana dan lain-lain yang memang kayak ideal gitu yang biasa orang-orang nyari. Sebenarnya kalau yang untuk contohnya misalnya untuk video produk on model gitu jauh lebih baik pakai yang emang benar-benar proporsional, secara looks-nya tuh good banget, kalau bisa flawless lah, perfect gitu Om, yang kayak rambutnya rapi, terus secara shape muka dia emang bikin kasih kesan yang emang serius, kesannya jadi kayak bajunya ini bisa keren banget atau celananya bisa keren banget, produk yang dipakai itu bisa keren banget. Terus tingginya juga, kalau tinggi sebenarnya lebih ke permainan di kameranya sih, lebih ke porsi badannya tuh Om. Kalau terlalu kurus tuh biasanya kesan ke produknya juga agak kecil. Kalau misalnya dia terlalu besar, kesannya terlalu besar. Jadi dia emang harus benar-benar in shape bagus
sesuai porsi. Itu kalau kita videonya produk. Tapi kalau kita kejar video yang emang pengen engage banget sama si audiensnya, kita sesuaiin sama story yang udah kita bikin. Misalnya nih pengen yang lucu-lucu, aku masuk tuh mukanya tampang-tampangnya culun-culun, keribu-keribu. Nah itu biasanya aku di depan layar tuh, oh ya gue pengen nih. Kalau yang lucu-lucu gitu Om, beneran. Jadi lu lucu-lucu ya biasa. Iya biasanya gitu, kalau lucu-lucu masuk nih gitu. Terus kalau misalnya konten-konten ringan sebatas sulap, itu sebenarnya siapa aja bisa Om. Gitu. Oh baru sulap. Iya. Mau dong belajar cara bikin sulap gitu. Ntar gue bawa apa, gue loncat, terus ada gitu ya. Ada, bisa. Boleh nanti tanggal 1 kita kerjain Om. Kita kerjain ya. Kita kerjain si Ernest aja lah. Terus udah loncat-loncat. Iya boleh jadi modelnya. Aduh. Waduh. Gitu. Iya. Nah, buat teman-teman yang mau ngobrol ketemuan sama kita sebenarnya bisa join ya tanggal 31-nya. Kita bakal ada di Kuro Coffee di Cimbuluit ya. Jadi bener kan gue bilangnya? Iya, Cimbuluit. Cimbuluit. Iya, Cimbuluit. Gue kalau ngomong cepet kayak sembelit tau gak sih? Sembelit gitu. Cimbuluit. Cimbuluit ya. Cimbuluit. Itu buat orang Jakarta susah. Jadi ya dari jam 3 sampai jam 5 ya teman-teman bisa ketemu kita juga. Ngobrol-ngobrol santai sama sela-sela ya Bandung lah ya dan sekitarnya. Ketemuan aja guys ya. Ya kita pengen sharing-sharing aja sih buat teman-teman. Nah tapi kalau ditanya mana ada DM gue gini, Om nanti diajarin top ads, diajarin cara optimasi segala macam nggak? Nah kalau buat meetup sih cuma ngobrol santai, networking aja terus sama seller. Tapi kalau buat kelasnya sendiri itu besoknya ya tanggal 1. Jadi kita bakal bawain lebih sistematis lah ya, bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol, tapi ya step by stepnya kita ajarin. Dan juga ada online video produknya yang pasti bakal bantu banget buat teman-teman yang berjualan di marketplace, terutama di Tokopedia, dan perlu konten-konten video bakal kita sharing step by stepnya. Nah, jauh Om, kapan mampir ke Kudus? Waduh, Kudus selama ini belum pernah ya ada yang Cimbuluit. Oke. Belum pernah. Tapi kalau banyak yang minta, mungkin next kita bakal ke Kudus Om ya. Oke. Ya, nah Om, kalau buat video sekali lagi ya, tadi kan kita udah bahas nih ya apa yang dicari ya. Kira-kira nih Om ya, kalau lu jadi agensi ya, lu lihat apa yang posturnya kayak gue sama Om Ernest, kira-kira lu bakal rate kita berapa ya buat per 1 jam ya? Waduh. Waduh. Sesuai harga yang dibuka aja deh Om sama Om Ernest. Nakatnya berapa gitu ya? 100.000 dapat gak gitu? Naikin lagi dong Om. Masih naikin dapet lagi Om, ya? lebih naik masih dapet. Ya. Nggak bener deh tuh, besok pegang-geleng deh. Nggak tahu kenapa sekarang banyak brand pakai anak-anak stand up komedi sih. Jadi brand ambassador. Gue aneh. Tapi ya itu realitanya sih. Nah, aneh. Stand up-nya tapi yang udah punya nama dong Om. Bener nggak? Iya. Iya, jadi ya itu kan berarti main pakai influencer lah sebenarnya, bukan model secara looks ya gitu. Tapi looks yang kayak kita Om lagi diangkat Om, yang apa? Kayak kita gimana? Jangan sama ratakan kita Om. Ya. Bukan kayak gua. Itu lagi angkat Om, lumayan. Jadi kayak beda value aja sih sama brand-brand lain jadinya. Canda. Ya, santai. Siap. Nah, jadi tapi gue belakangan lagi suka kalau di TikTok ya, lagi suka lihat video tuh yang tangan doang dia pakai sarung tangan hitam gitu, terus kayak mainin sound gitu, itu kayak keren gitu, kayak jebruk gitu, kayak cara hackingnya, cara dia kayak jualan parfum, dia semprot kayaknya ada kayak ASMR-nya gitu, kayak suaranya, terus tuh berasa semprot dia ya.
ya lu ngapain semprot sih sebenarnya, cuman kayaknya buat bikin keren aja gitu. Terus dia kalau packing kayak ada suara bantingnya, ada suara apanya, mau itu jualan baju, jualan apa, lu berasa kerennya lihat gitu ya. Iya. Lagi naik experience video om istilahnya. experience ya? Ya. Jadi video experience. Jatuhnya kita yang jadi audience, kita ngerasain experience nih kayak kalau pakai headset biasanya tuh lebih jelas lagi ASMR kita kan. Wih di sebelah kanan disemprot nih, kayaknya wangi gitu. Wah. Itu secara produksi lebih susah nggak sih kayak gitu? Oh lebih susah om. Device-nya jadi gadgetnya lebih butuh lagi yang khusus buat nangkap suara-suara yang kecil tuh. Lebih mic-nya tuh ada lagi tuh om, beda lagi. Oh jadi nggak bisa cuma sembarangan, malah itu lebih mahal dibandingkan lu pakai model. Iya. Kalau sewa sih bisa sebenarnya bisa lebih murah om. Kalau sewa. Oke. Gitu. ASMR tuh seru juga tuh. ASMR ya? ASMR. Iya. Video ASMR. Iya. Jadi gue melihat sih itu sangat berkembangnya cepet banget ya. Kayak makanya kita baru aja buat konten video atau konten foto, berapa bulan kemudian udah out of date, harus update lagi gitu ya. Iya, cepet banget sih om kalau kayak video gitu ya. Tiap hari tuh orang bikin ada lagi tuh yang baru nanti. Ada yang baru ngehits lagi apa. Dinamikanya cepet banget perputarannya. Iya. Bisa berapa ya? 3 hari 4 hari udah ada yang baru lagi. Apa iya. Gitu. PR-nya kita justru di agensi di situ om. Kalau aku boleh cerita nih, ngejar trennya itu PR-nya kita. Biasanya. Ngejar tren, terus lu juga harus ngejar ininya ya, apa audio atau gaya yang apa ini tren yang lagi viral ya. Iya. Challenge iya, lagi viral. Iya benar. Gitu. Karena video sekarang lebih diutamain sih kayaknya om. Distribusinya lagi lebih bagus ya om ya. Ya lebih bagus sih. Nah, Om Ernest pernah pakai Shopee video nggak untuk di post di Shopee-nya? Ngefek nggak menurut lo? Pakai om, menurut gua ngefek sih om. Ngefek ya lumayan buat naikin rate si viewersnya sama like-nya kan. Kalau orang masuk lewat Shopee video tuh dia bisa masuk ke halaman toko kan. Setelah dia lihat videonya, terus bisa masukin keranjang belanja juga keranjang oranye ya. Kalau sekarang di Shopee itu nggak ada keranjang kuning, jadi keranjang warna oranye om. Jadi keranjang warna oranye. Nah itu menurut gue sih bagus sih, soalnya tinggal bikin video di Reels, lu templokin ke Shopee aja gitu. Ya, tapi kan kalau video dari Reels itu emang bisa ditemplokin ke Shopee. Ya kan produksinya mah tetap sama kan om. Bahannya kan tetap sama kan, yang mau didistribusiinnya. Cuma kalau TikTok kan, video TikTok nggak bisa kan, ada yang ada logo TikToknya kena ban kan. Oh itu tinggal di download aja pakai web watermark. Ya, lagi kan om. Nah jadi ini ya, kalau teman-teman bikin video di TikTok di Reels, jadi nanti tinggal di download aja pakai ini ya, asal jangan di private ya, bisa download ya. Iya bisa di download, re-upload lah ya kalau bisa dibilang. Masukin ke Shopee Video ya. Kalau bikin di Shopee videonya sendiri pernah om? Bikin di Shopee videonya sendiri sih, gue biasanya kebanyakan posting re-upload sih om. Ya tapi bisa juga sih, udah kayak TikTok juga sih. Bisa ya. Ada lagu-lagunya bisa lo pilih gitu ya. Ada lagu-lagu dan ada hashtag yang memang lagi mereka pengen angkat gitu, yang pengen lagi viralnya apa gitu. Oke. Jadi bisa dipilih gitu. Kalau Tokped sendiri untuk masukin video gimana sih om caranya? Ada 2 sih kalau Tokped, ada bisa ngambil dari YouTube, dimasukin ke bagian produk, atau enggak upload formatnya MP4 di bagian produk sih. Jadi kalau kan sekarang kan fotonya Tokped juga nggak cuma 5 om, udah bisa 8. Oh udah bisa 8? Baru ya? Udah bisa 8. Udah bisa 8 om. Baru 2 hari gitu ya, baru berapa hari yang lalu lah. Jadi
Terus udah gitu dia bisa formatnya MP4. Cuman kalau mau upload ke Tokopedia, videonya kalau kemarin gue coba sih jangan format lurus ya, jangan format gini gitu, tapi formatnya harus landscape. vertikal ya. Kenapa gitu? Karena dia terbiasa sama YouTube, makanya enakan yang vertikal. Betul, ya mungkin nanti lagi ada perkembangan lagi sih. Soalnya kalau kita ngupload tetap bentuknya lurus kayak gini, nanti di media jadi kotak gitu. Oh. Malah jadi gitu. Kalau gue sih nyaranin bikin videonya upload aja di YouTube kalau pengen bagus. Tapi kalau nggak mau ya udah upload seadanya aja di Tokopedia. Tapi lama-lama juga nanti sih. Kalau Topet, kalau Shopee kan begitu kita klik produknya kan video dulu tuh yang muncul. Betul. Ya kan. Kalau Topet yang muncul apa dulu? Yang Tokped munculnya foto dulu, baru di play. Oh, itu yang masih membedakan Topet sama Shopee ya berarti ya? Betul. Cuman ya Tokped yang segmennya kan menengah ke atas gitu ya, jadi ya kadang mereka sih lebih prefer baca ulasan sih banyaknya, dan nggak banyak pilih-pilih ya nontonin video kayaknya lebih jarang sih mungkin ya dibanding Shopee. Berarti lebih ke kita harus boost gimana cara ulasannya tuh bagus ya Om ya, dan ulasannya ada ininya. Iya, kalau di Tokped kan ulasannya kita bisa ya ingatkan ulasan itu kan bisa kita edit ya pakai template kita kan. Iya. Terus kita broadcast ya. Ya, kita broadcast. Nah, itu juga penting kan sebenarnya. Kalau ingatkan di Topet itu munculnya setiap berapa hari sih Om? Atau memang kalau yang belum diulas kita bisa broadcast terus? Bisa broadcast terus sih Om. Jadi kalau memang ada kuotanya ya, ternyata ada 15 nih yang belum, ya udah ingatkan ulasan aja, nanti broadcast jam segitu gitu. Jadi setiap hari bisa setiap hari bisa broadcast sekali lah ya kurang lebih. Iya, asal ada ulasannya. Kalau nggak ada ya nggak ada. Iya. Dan gara-gara itu jadi membantu nggak sih orang jadi lebih banyak yang ngulas? Ngebantu sih Om, ngebantu kalau itu. Okay. Soalnya ada juga yang ngulas kan. Terus yang gua senang dari Tokped mas sebenarnya ada smart replay Om. Kenapa? Kalau buat ulasannya? Bukan buat chatting Om, smart replay. Oh ya, oke. Kan nggak semua seller juga punya fitur smart replay ya. Nggak semua seller punya fitur smart replay. Maksudnya apa? Ya jadi kayaknya fitur itu belum dibuka untuk umum gitu, masih terbatas gitu. Oh, coba ntar dulu tunjukin di kelas ya hari tanggal 1 ini ya, smart replay itu apa ya? Siap. Nah ini Om Ernest ada pertanyaan nih. Om, Topet no iklan no party nggak sih Om? Wih, si dari omkiatkan.com ya. Party apa nih Om? Iklan no. Ya party dapat orderan kayaknya itu. Ya. Apakah benar? Ya. Nggak ada iklan, nggak ada omset gitu. Ya. Sebenarnya mah kalau kita udah dapat traffic organiknya sih nggak pakai iklan pun bisa dapat ya, bisa ada transaksinya, asal ya kita ya judulnya harus benar dulu nih di awal gitu kan. Ya. Ya kadang banyak yang bikin judul ya bukan gimana ya, mungkin banyak idealis gitu ya, banyak yang mungkin yang ini rame gitu, terus ternyata di kata pencarian yang lihat cuma 2, yang lihat cuma 3, yang lihat cuma 4, ya gimana mau banyak orang nyari gitu. Terus jadi ya nanti bener ya. Iya, judul juga kan harus tepat lah gitu ya. Terus juga kalau apalagi kan Tokped kan cuma 70 karakter ya. Jadi ya 20 sampai 30 karakter awal tuh harus bener lah gitu. Jangan ya kadang ngabisinnya pakai kata-kata yang aneh-aneh gitu kan.
Ya mendingan dibikin pendeknya di kata kunci awal gitu. Nanti kalau udah lama-lama kan ada di wawasan kunjungan tuh traffic dari organiknya dapat dari mana nih, dari Google, dari mana. Nah itu ada ya di datanya kita ya, bisa kelihatan ya trafiknya banyak dari mana ya. Iya, ada. Jadi dari situ kan, ternyata kita kalau bikin judul bener, ya banyak nih yang ke indeksnya gitu kan. Terus banyak juga yang masih ngupload foto kan, pakai nama produk, nggak pakai nama produk ya. Jadi pakai nama IMG dan. Nah itu emang efek kok. Emang efek? Hah? Emang? Iya. Masih ngefek ya, buat di Google Image sih masih ngefek ya. Jadi kalau kita di pencariannya Google Image ya, kadang kalau kita pakai nama produknya itu bisa dapet kan Om. Jadi Google Image-nya nanti ngelinknya ke Topetnya. Tapi Topet begitu kita upload, dia apakah ganti sendiri pakai kodenya mereka? Nah, cuman kalau gue perhatiin kalau kata kuncinya memang belum banyak yang pakai ya, dan nggak kayak copyright gitu, nggak duplikat gitu. Nah itu tuh bisa ke indeks Om lama-lama Om. Okay. Tapi memang bukan gitu, jadi bukan instan langsung dapat gitu. Tapi ya mungkin perlu 3 bulan sampai 6 bulan, dan SKU-nya ya kalau bisa jangan mati gitu. Kalau SKU-nya cuma 1212 ya akhirnya ketimbun. Tapi interesting sih, soalnya tuh kayak zaman dulu waktu kita dari BL kan, dari 2014 bilang, kalau save nama produk pakai fotonya pakai nama produknya gitu ya. Cuma nggak tahu, kayaknya sekarang udah gue nggak lakuin lagi sih Om. Gue nggak tahu apakah itu masih efek atau enggak gitu. Masih secara nggak langsung sih Om. Oke. Secara nggak langsung masih. Nah ini nih dari Inhwan nih, yang tadi bilang di Kudus. Kalau pembeli nggak mau kasih ulasan gimana? Sudah dicat terus katanya. Dicat terus. Soalnya dia baru dapat 1 orderan aja di Topet, agak susah, lebih rendah dari Shopee katanya gitu. Dari Kak Inhwa ya. Ya cara dapetin ulasan gimana Om? Ya. Sebenarnya sih cara dapetin ulasannya sih cukup mudah ya kalau mau dibilang ya. Jualah sebanyak-banyaknya. Ya masa dari 100 ulasan 1 nggak dapet kan nggak mungkin gitu ya. Makin banyak jualannya, ya kan, ulasan pasti kemungkinan ada ulasan makin banyak. Ya 10% lah ya kalau di Topet ya. Iya, jadi ulasan jangan berharap dari 1 banding 1 gitu. Nah jangan ya orangnya bisa marah loh. Dia udah beli, terus habis itu kita ngechat terus, Kak, ulasan ngamuk orang sih. Di blok kita. Di blok ntar kita. Di blok. Ya itu kejadian sih Om, di blok. Kejadian ya. Lu nge-spam orang, suruh ulasan ya. Iya benar. Nah, di blok. Nih ada buat Jos nih. Kalau foto produk lebih baik putih polos atau ada aksesoris pendukung? Coba Jos. Kalau foto produk lebih baik putih polos atau aksesoris pendukung? Iya. Ya tergantung produknya. Kalau produknya baju, aksesoris pendukungnya terlalu banyak, bajunya nanti kelelep. Gitu. Kalau makanan kan biasanya ada tuh perintilan-perintilannya lucu-lucu. Lu lebih suka pakai background putih atau background hitam sih Om? Kalau aku sih lebih suka putih Om. Lebih clean. Lebih clean ya. Kan ada yang suka pakai hitam gitu kan, pakai hitam terus jangan tambahin aksesoris lain. Iya. Kalau menurut putih atau warna lain Om Ernest buat foto produk? Yang gue lihat tuh sekarang banyak perubahan sih. Ada yang pokoknya gimana caranya identitas si fotonya tuh harus identitas si brandnya gitu. Jadi kalau memang putih polos kan diminta buat flash sale, diminta buat campaign lah. Kalau itu siapin aja. Tapi kalau buat identitas toko, nah itu boleh dipikirin nih. Ada gue nemuin backgroundnya kuning, ada gue nemuin backgroundnya biru, ada gue nemuin backgroundnya abu-abu. Jadi udah nggak harus background putih sih awalnya sih. Yang penting identitas si tokonya tuh jadi orang tahu, oh kalau karakter
foto yang kayak gini tuh tokonya si ini gitu. Jadi orang tuh bisa tahu bedanya toko kita dan toko orang lain tuh dari cuman foto gitu. Dari masalah background pun ya akhirnya jadi oh ini identitasnya punya si ini nih. Ini layout yang ini tuh punyanya si foto yang kayak layout ini tuh punya brand ini nih. Jadi kalau ada orang mau niru pun jadinya oh kamu ikut-ikutan brand itu gitu. Jadi kalau punya punya persona sendiri sih lebih enak sih. Jadi kalau mau background putih, polos, hitam, sekarang sih ya kalau disesuaikan sama brandnya aja, brand tokonya mau delivernya apa gitu. Nah, menurut gua sih gitu sih Om sana. Oke. Jadi kalau ada orang lain ngambil foto kita terus udah ketahuan ya itu fotonya si ini gitu ya. Iya, betul. Kalau makin yang ngopi fotonya ya bersyukurlah. Berarti toko kita disebut toko rame. Gitu. Nah, buat teman-teman yang baru join, kita bakal ada kelas Tokopedia ya, master kelas Tokopedia di Bandung. Hari Kamis depan tanggal 1 September ya di Five Hotel Hyper Square. Saya dan Om Ernest juga ada Om Jos, nanti kita akan sharing workshop ya, kita 1 harian full. Om Jos nanti akan bawain materi soal bagaimana membuat video produk yang baik ya. Jadi nanti bawain produknya pas workshop akan kita bantu ya untuk buat teknik-tekniknya dari agensi ya, dari seorang agensi. Nah, karena video produk ini penting banget sekarang. Jadi teman-teman nanti yang udah daftar ya tinggal kasih 5 seat lagi sih ya. Jadi buruan karena kita limited banget ya, kita mau buatnya kecil. Dan nggak tahu kapan lagi bakal ada di Bandung karena kemarin udah keburu janji aja sama Ernest ya, jadi untuk buat di Bandung ya nggak tahu kapan kita bakal Bandung lagi, tapi kita pengen buat ini ya komprehensif dan selengkap mungkin lah. Pokoknya apapun yang teman-teman perlu tahu untuk jualan Tokopedia tingkat advance ya, itu kan kita deliver ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak dibandingkan Shopee. Kalau Shopee, gue baru kelasnya bisa 2 hari. Kadang Shopee lebih banyak yang bisa diulik. Kalau Topet tuh kayaknya lebih sedikit. Karena Topet memang secara fundamentalnya tuh mereka pengen buat tuh jualan tuh gampang. Jadi mereka buatnya sesimpel dari iklannya segala macam. Tapi masih ada loh yang memang fitur-fitur atau cara pandangnya gimana sih bidding di Tokopedia dan lain-lain. Karena banyak temen tuh yang salah sebenarnya kayak mereka tuh pakai gayanya Shopee atau gaya Lazada tuh ke Topet. Padahal setiap marketplace kan sebenarnya punya gayanya masing-masing ya, dan kayak tampilan dan lain-lain. Kenapa harus beda? Karena yang tadi kan si Joseph juga sempat bilang ya, kayak misalnya disesuaikan sama audiens gitu ya. Audiensnya Topet sama Shopee sama Lazada tuh beda. Ya Topet tuh lebih kayak lebih middle class ke atas, menengah ke atas, dan masyarakatnya lebih berperkotaan. Jadi secara style dan look itu juga sebenarnya menurut gue tuh beda. Kata kuncinya juga bisa beda. Karena kata kuncinya sama, belum tentu work di 2 tempat. Jadi teman-teman ini yang mau kita ulik bedah sama-sama ya. Kita nanti buat komunitas ya, saling networking juga lah ya. Karena biasanya kalau dia ikut seminar online sama offline itu agak beda. Ya offline tuh kita lebih dapat vibes-nya, sevibrasi lah ya, buat sama-sama belajar. Lebih masuk lah. Pokoknya kita tunggu ya di ceritaombotak.com atau tinggal DM aja teman-teman buat join. Nanti ketemu sama saya, sama Om Ernest. Pokoknya bonusnya bisa foto sama Om Ernest ya, bonusnya. Ya. Tuh, sama Jos unik rambutnya. Ya, sama Jos juga boleh ya. Iya. Investasi investasi 1 juta Om. Nah, tapi kalau memang Om dari luar kota ya nggak bisa datang ke Bandung, bisa streaming aja online di cerita di YouTube membership kita, minimal join intermediate ke atas itu sudah bisa streaming online. Jadi teman-teman ini juga bisa streaming online secara free ya, asalkan member intermediate di Botakers ya YouTube ya. Kalau teman-teman mau streaming, karena acara ini kita full streaming kalau yang bukan buat di Bandung. Tapi kalau di Bandung lebih enak datang sih ya. Udah datang, nanti bisa dapat rekamannya juga kalau teman-teman memang members Botakers. Jadi buat Botakers itu free by the way. Ya tadi saya lupa untuk mention ya. Nah ini pertanyaan terakhir deh buat Jos ya. Kalau buat konten produk herbal baiknya gimana? Jos.
konten produk herbal. Nah, herbal. Bentar ya, produk herbal. Oh, kemarin sempet tuh Om ngerjain. Nah, kalau produk herbal dia tuh lebih ke consumer centric. Jadi harus benar-benar yang ditonjolin tuh secara sisi konsumen. Jadi PR-nya adalah talent hunt. Kalau produk herbal itu kan biasanya jualannya, kalau aku sih kemarin sempat ada slimming pills yang aku handle satu. Berarti kan itu kan arahnya lebih jualannya lebih ke arah slim, bentuk berarti shape badan itu benar-benar kita hunt tuh. Orang-orangnya tuh benar-benar kita seleksi. Oh, si ini bisa nih, si ini. Karena salah satu-satunya yang sangat menjual tuh si talentnya. Gitu. Talent nih jadi. Iya, jadi talent yang Iya, jadi representatif ya. Kenapa? Before afternya? Nah, kalau before after sih kita nggak terlalu, itu lebih ke testimoni yang kita angkat. Cuman kalau secara video itu benar-benar activity talentnya yang kita bawa. Oke. Berarti lu cari yang slim ya kayak gitu ya? Atau yang before-nya dulu yang lu cari? Enggak, langsung yang slim. Oh, yang slim ya? Langsung yang slim, Om. Iya. Itu agak tricky sih kalau herbal sebenarnya. Iya, menarik gitu. Iya, seru tuh kalau herbal, seru aku kemarin. Iya, tapi memang itu sebuah challenge sih, karena tadinya kita nggak terbiasa menjual dengan konten ya. Sekarang kalau harus menjual dengan konten, itu kayaknya different level. Dan gue sendiri lihat di tim gue juga, sebenarnya bukan orang-orang yang gue siapin untuk main konten, ya kan. Timnya itu kayak buat jualan online, kayak dari balas chat, upload foto, ya kan, balas packing, kirim, ya kan. Tapi ternyata sekarang tuh kebutuhannya konten semuanya, apalagi bagian yang edit ya. Wah, PR banget sih sekarang. Makanya nanti kita bakal bahas deh suka dukanya dan juga challenge-nya seperti apa ke depan di kelas ya. Jadi teman-teman, sampai jumpa di kelas ya. Kita mau bertemu sama bareng-bareng sama teman-teman buat belajar Topet ya di Bandung tanggal 1 September. Nanti ketemu kita bertiga, dan juga buat teman-teman yang nggak bisa datang bisa join streaming online. Teman-teman asal jadi membership Botakers Intermediate itu bisa streaming secara gratis ya. Asal jadi member di Botakers di YouTube ya, YouTube Cerita Om Botak, teman-teman jadi Botakers Intermediate bisa streaming. Oke, teman-teman, thank you Josh, thank you Awareness, kita udah ngobrol panjang lebar ya. Terima kasih Om Botak. Sehat, nanti kita ketemu lagi ya. Ketemu hari Rabu ya Om ya. Bye-bye semuanya. Selamat istirahat. Yuk. Dadah semuanya, thank you. Thank you. Halo, saya Sony Kurniawan dari Gersik. Untuk acaranya ini keren banget ya untuk Marketplace Expert Class, karena di sini kita diajarin detail banget mulai dari basic sampai yang expert. Kesan 2 hari ini ikut emisi adalah nambah insight baru, terutama untuk banyak banget fitur-fitur Shopee yang belum aku optimasi. 2 hari selama mengikuti di Marketplace Expert Class, 2 hari ini keren banget. terkulik semua iklan, konversi. Pengalaman 2 hari ini itu benar-benar sangat berkesan. Jadi untuk pengalamannya sendiri itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat 7, saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya.
Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi, ya, ayo join Botakers yang intermediate. Karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic. Ya, nah jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini, intermediate dapat semua akses full video, ya, dari materi ads, ya, dari materi manajemen toko nantinya, ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace. Ya, jadi teman-teman kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam. Ya, durasi untuk nontonnya, dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya teman-teman, yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke, tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada satu level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate kan, menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya. Jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.